Ya, jadi ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali kita ketemu lagi ya di sini meskipun virtual. Hari ini kita akan membuka skema khusus yang memang sudah tertunda selama beberapa waktu karena saling tunggu-tungguan dengan skema-skema sebelumnya. Jadi alhamdulillah kita bisa buka seperti tahun-tahun sebelumnya skema mandiri untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Saya mungkin tidak akan berlama-lama karena ini saya memberikan ruang dan kesempatan kepada Kapus Penelitian dan Kapus Abdimas, Pak Alif sebagai Kapus Penelitian dan Pak Ibnu sebagai Kapus Pengabdian kepada Masyarakat untuk memaparkan nanti akan seperti apa untuk tahun ini skema mandiri yang akan kita buka. Intinya sebetulnya yang saya mau underline mungkin adalah bahwa kita inginnya skema mandiri ini last resort ya, artinya kita punya kesempatan skema-skema pendanaan dari pemerintah, kita punya kesempatan juga kita juga buka skema pendanaan hibah internal dari UPN dan mungkin Bapak Ibu juga bisa melihat bahwa ada perbedaan atau skema ini cukup berbeda ya secara signifikan dengan tahun-tahun sebelumnya termasuk dari sisi fasilitasi dan nominal gitu dan sistem dan sebagainya. Jadi mandiri dalam hal ini mungkin juga kemudian kita customize, kita adaptasi sesuai dengan kebutuhan kita juga untuk peningkatan kemampuan peningkatan penelitian dan abdimas dosen, tapi juga terutama untuk peningkatan kinerja universitas. Sehingga mandiri yang kita maksud di tahun ini nanti akan dijelaskan oleh para kapus. Sebetulnya ada dua skema di dalamnya. Yang pertama swadana sifatnya, artinya pendanaan langsung dari dosen-dosen yang bersangkutan yang mengajukan. Dan yang satu lagi skemanya sifatnya eksternal. Artinya tetap melibatkan pihak mitra dari luar untuk pendanaannya, terutama ya pendanaan dan pelaksanaannya. Jadi itu mungkin yang agak berbeda sehingga kalau kita sebut mandiri tidak lagi hanya murni swadana, tapi kita juga ingin mengakomodir para dosen yang juga punya penelitian di luar kampus dengan mitra-mitra di luar kampus. Nah ini perlu kita akomodir juga di dalam sistem dan nanti akan detailnya seperti apa nanti akan disampaikan oleh para kapus. Apalagi kira-kira ya. Ya, termasuk untuk pelibatan kapus-kapus lain. Mungkin itu sedikit dari saya, kisi-kisinya, tapi nanti persisnya detail-detailnya akan disampaikan oleh para kapus. Untuk yang memoderasi pertemuan hari ini, saya minta Pak Dudu, nanti Pak Dudu silakan memfasilitasi. Mungkin yang pertama saya nanti silakan diatur aja nanti yang pertama Pak Kapus Abdimas dulu atau Kapus Lead dulu mana yang ini. Kemudian nanti mungkin tetap dibuka ya Pak Dudu ya untuk tanya jawab dan diskusi dari dosen-dosen. Mungkin dari saya itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan yang membuka. Semoga pertemuannya informatif dan konstruktif sehingga ke depan kita bisa sama-sama memperkuat Universitas UPN Veteran Jakarta yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya standby di sini ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ayu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Di kesempatan kali ini akan disampaikan mengenai sosialisasi terkait dua hal yang mungkin selama ini sudah ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu untuk skema mandiri ya Bapak Ibu, baik penelitian dan juga pengabdian pada masyarakat. Di sini sudah hadir Mas Ibnu Malkan Bahrul Ilmi selaku Kapus Abdimas serta Mas Alif. Apakah sudah on cam Mas?
Ya, baik. Sudah on cam, Mas? Sudah ya? Sudah. Oke, siap. Mas Alif selaku kapus penelitian. Dan mungkin Mas Alif dulu mungkin ya, karena kita bisa menyesuaikan nanti dari segi waktu Bapak Ibu. Untuk Mas Alif, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Dudu. Mungkin saya izin share screen ya. Baik Bapak Ibu, izinkan kami menyampaikan sosialisasi mengenai skema penelitian mandiri yang untuk tahun ini kami membuka 2 skema sebetulnya ya, yaitu skema penelitian mandiri swadana dan skema penelitian eksternal. Nah, sebelum kami membahas mengenai mengapa kami membuka skema-skema ini di tahun 2002 ini, izinkan kami memaparkan baseline kami, latar belakang kami mengapa kami membuka skema ini. Jadi ini ada kaitannya dengan indikator kinerja utama universitas, ya, kinerja perguruan tinggi, yang dimana di dalamnya melibatkan beberapa indikator. Misalkan kita lihat salah satu indikator yang terkait dengan kinerja penelitian universitas adalah ada 2 di sini ya, rata-rata penelitian dosen per tahun dalam 3 tahun terakhir, dan juga rata-rata dana penelitian dosen per tahun. Nah, kita lihat di kinerja penelitian ini, UPN diharapkan mampu mencapai skor 4 ya, yaitu bisa dinyatakan sebagai unggul. Namun setelah kami analisa ya, skornya itu baru mencapai 2, sekian gitu ya. Jadi masih jauh karena di sini untuk mencapai skor 4 itu membutuhkan jumlah penelitian dosen-dosen dengan biaya dari luar negeri. Ini bobotnya yang paling tinggi. Lalu jumlah penelitian yang kedua adalah jumlah penelitian dengan biaya dalam negeri di luar kampus UPN, seperti DRPM, LPDP, dan lain-lain. Tapi dalam negeri. Nah, ini bobotnya yang satu dan kedua ini paling besar, sehingga untuk mencapai skor 4 ini kita masih belum sampai. Nah, kemudian indikator lainnya adalah rata-rata dana penelitian dosen per tahun, di mana untuk mencapai skor unggul, kita harus mencapai nilai 10. Nah, di sini setelah kami analisis, jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir itu tidak sampai mencapai skor 10. Ya. Jadi baru sampai 5, sekian. Ya. Jadi untuk itulah berdasarkan kinerja penelitian dari kampus UPN ini, kami membuka skema mandiri internal dan juga eksternal. Nah, langsung saja ke dalam skema yang akan kami buka, yaitu yang pertama adalah penelitian mandiri swadana, di mana penelitian ini dana penelitiannya diajukan atau diberikan oleh dosen yang bersangkutan, jadi dana sendiri gitu ya. Nah, walaupun dosen-dosen Bapak Ibu sekalian menggunakan dana sendiri, swadana, tapi kita perlu membuat kriteria dan persyaratan umum sehingga tetap proposal penelitian Bapak Ibu yang diajukan itu sesuai atau mendukung dengan kinerja penelitian yang nantinya mendukung kinerja perguruan tinggi. Nah, di sini keanggotaannya adalah dosen tetap UPN VJ, minimal tenaga pengajar, di mana jumlah anggotanya adalah 3-4 orang, yaitu 1 ketua, 1 sampai 2 anggota dosen, dan
melibatkan minimal 1 mahasiswa. Nah, kenapa kami mensyaratkan ini? Karena ini untuk mendukung IKU universitas. Yang kedua adalah syaratnya adalah proposal yang diajukan harus sesuai dengan rencana induk penelitian fakultas. Jadi kami ingin memastikan bahwa proposal penelitian yang Bapak Ibu ajukan itu sesuai dengan keahlian atau fokus riset di fakultas masing-masing. Yang ketiga adalah penulisan proposal mengikuti panduan skema hibah internal 2022. Jadi untuk format proposal itu disesuaikan dengan panduan skema hibah internal 2022. Yang tentu saja harus disahkan oleh dekan dan ditandatangani oleh pengusul. Nanti mungkin akan saya ingatkan kembali bagaimana formatnya. Jadi di akhir slide ini. Tapi intinya penulisan proposal itu mengikuti panduan skema hibah internal UPN tahun ini. Yang keempat adalah membuat roadmap penelitian dan juga menuliskan target luaran. Nah, roadmap penelitian ini sangat penting ya, karena kami juga di di skema DRPM itu sudah dalam proposal itu sudah diwajibkan untuk membuat roadmap penelitian. Karena roadmap penelitian bagi dosen ini sangat penting untuk melihat bagaimana progres riset dari Bapak Ibu dosen, kemudian keterkaitannya dengan rencana strategis kampus, rencana induk penelitian fakultas, dan juga adanya keterkaitan dengan pencapaian luaran. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dosen harus menuliskan target luarannya. Misalkan target luarannya adalah Sinta, publikasi di Sinta ataupun di Scopus itu ataupun yang lain wajib menuliskan target luaran. Yang poin terakhir adalah membuat laporan akhir, yaitu yang diupload di SIM UPN VJ ya, seperti biasa. Nah, ini yang persyaratan penelitian mandiri swadana. Nah, untuk pendaftaran dibuka mulai tanggal 15 Juni sampai tanggal 29 Juni, jadi 2 minggu. Jadi Bapak Ibu masih punya waktu sekitar 2 minggu untuk mempersiapkan proposal mandiri swadana. Kemudian skema yang lain adalah penelitian eksternal, di mana kami mengakomodir proposal Bapak Ibu yang mungkin didanai oleh pihak di luar UPN ataupun di luar DRPM yang telah berlalu. Misalkan ada mitra ya, mitra itu berupa kampus lain ataupun pihak swasta ataupun pihak industri ataupun lembaga lain ya, yang bisa memberikan pendanaan terhadap proposal Bapak Ibu dosen sekalian. Nah, karena ini penelitian dengan menggunakan dana dari eksternal, maka untuk persyaratan umumnya disesuaikan dengan kebutuhan atau kerjasama antara pihak mitra dengan Bapak Ibu dosen sekalian. Jadi di sini untuk keanggotaannya dosen tetap UPN VJ minimal tenaga pengajar, kami tidak membatasi apakah jumlah anggota dosennya berapa, mahasiswanya berapa, karena ini disesuaikan dengan kebutuhan atau kerjasama kerjasama dengan pihak mitra ya. Nah, walaupun begitu, proposal yang diajukan harus sesuai dengan rencana induk penelitian fakultas. Jadi supaya kita tetap memantau bahwa proposal Bapak Ibu sekalian tidak melenceng dari rencana induk penelitian fakultas. Sama halnya penulisan proposal mengikuti panduan. Ini maksudnya hanya sebagai guideline saja, yang penting disahkan oleh dekan dan ditandatangani oleh pengusul. Jadi maksudnya ini sebetulnya sebagai guideline saja, panduan skema hibah internal ataupun DRPM, supaya memudahkan Bapak Ibu sekalian dalam menyusun proposal gitu ya. Nah, kemudian sama ya dengan penelitian mandiri swadana, membuat roadmap penelitian dan juga menuliskan target luaran.
Yang kelima ini adalah mencantumkan informasi mengenai nama mitra dan juga besaran dana eksternal yang diterima. Nah, ini informasi ini sangat kami butuhkan untuk mengukur kinerja penelitian UPN. Jadi kami harapkan Bapak Ibu sekalian mencantumkan, dan ini mungkin diwajibkan ya kalau misalkan Bapak Ibu mendapatkan dana dari pihak eksternal. Poin yang terakhir adalah sama, membuat laporan akhir. Dan pendaftaran juga dibuka mulai tanggal 15 Juni sampai 29 Juni. Jadi tetap sama dengan penelitian mandiri swadana 2 minggu. Nah, mungkin untuk sesi tanya jawab dan diskusi akan dilanjutkan setelah pemaparan Kapus Abdimas ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya kembalikan ke Mas Dudu. Ya, Mas Alif, terima kasih. Cukup gamblang dari apa yang sudah dipaparkan tadi terkait penelitian mandiri dan juga penelitian eksternal ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan saja ke Abdimas supaya bisa mempercepat dari segi penyampaian informasinya. Waktu dan tempat buat Mas Ibnu dipersilakan. Terima kasih Mas Dudu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu semua. Di sini saya akan mempresentasikan skema mandiri dan eksternal untuk pengabdian masyarakat. Untuk syarat dan ketentuan tidak berbeda jauh dengan skema dari penelitian. Sebelumnya di sini kami mohon izin untuk memaparkan terlebih dahulu dasar-dasar kami dari LPPM membuat 2 skema ini, dan di sini kami mengacu pada matriks penilaian kinerja PTN BLU, di mana pada matriks ini pada poin terkait produktivitas PKM dosen didapatkan bahwa dari skor maksimal 4, di sini untuk kondisi pengabdian masyarakat terkait jumlah PKM yang dibiayai oleh luar negeri, jumlah PKM yang biayai dalam negeri di luar perguruan tinggi, lalu jumlah PKM biaya dari perguruan tinggi atau mandiri dalam 3 tahun terakhir. Apabila kita melihat dari tahun 2019 sampai 2021 didapatkan bahwa kondisi pengabdian masyarakat ini skornya masih 0,641 dengan skor maksimal 4. Sehingga di sini melihat kondisi seperti ini, kami dari PPM tetap melaksanakan kegiatan PKM dengan biaya dari perguruan tinggi maupun dari mandiri. Selain itu juga seperti kondisi dari pengabdian masyarakat eksternal, ada skema eksternal, di sini kami juga akan membuka skema eksternal untuk mendukung poin ini, yaitu jumlah PKM dengan biaya dalam negeri di luar perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir. Ini terkait produktivitas PKM dosen. Lalu pada poin berikutnya, pada indeks penilaian kinerja perguruan tinggi, pada poin penggunaan dana, di sini ditanyakan bahwa jumlah dana PKM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir. Ini adalah jumlah dananya. Oleh karena itu, ini menguatkan bahwa di sini kami dari LPPM akan membuka 2 skema mandiri, yaitu yang mandiri swadana dan mandiri yang mendapatkan dana dari eksternal. Nah, apabila kita lihat 3 tahun terakhir, skor dari maksimal 4, di sini untuk Abdimas di lingkungan UPN Veteran Jakarta skornya masih 0,5. Skornya masih sangat cukup jauh sekali dari yang ditargetkan. Selanjutnya, berdasarkan hasil review yang dilakukan oleh reviewer pada kegiatan Abdimas di RPM, banyak sekali dosen-dosen yang gugur di tahapan evaluasi administrasi, di mana dalam evaluasi administrasi itu dinilai yaitu berupa rekam jejak, lalu yang berikutnya adalah ketaatan terhadap ketentuan. Ini salah satunya adalah dari format proposal. Sehingga di sini dalam skema mandiri ini, baik yang mandiri swadana dan mandiri eksternal, di sini kami mensyaratkan bahwa dosen-dosen diharapkan untuk skema yang akan diajukan ini diarahkan untuk persiapan pengajuan di RPM tahun depan. Sehingga ini untuk mendukung membuat rekam jejak oleh dosen-dosen. Sehingga kami mensyaratkan nanti dalam skema ini disesuaikan dengan kepakaran masing-masing dosen. Lalu yang kedua di sini untuk Abdimas kami akan membuat template khusus, di mana template ini mengacu dari DRPM. Harapannya adalah
membiasakan dosen-dosen di lingkungan UPN Veteran Jakarta itu membuat proposal sesuai dari template dari DRPM. Berikut mohon izin untuk menjelaskan terkait skema-skema dari mandiri dan eksternal. Nah, terkait skema pengabdian masyarakat mandiri, syaratnya hampir sama dengan yang di skema penelitian, yaitu ketua merupakan tenaga pengajar di lingkungan UPN Veteran Jakarta. Jadi jabatan fungsional apapun itu semua bisa mengajukan. Lalu memiliki anggota 1 orang dosen minimal, lalu melibatkan minimal 3 mahasiswa. Lalu yang berikutnya adalah ada surat persetujuan dari mitra sasaran. Nanti mohon dimasukkan ke dalam sistem. Lalu sejalan dengan kepakaran, ini kami berikan highlight. Tujuannya untuk tadi yang kami sampaikan, untuk mempersiapkan dosen-dosen pengajuan DRPM tahun depan. Harapannya proposal diajukan itu sejalan dengan kepakaran untuk membentuk pengalaman record dari pengabdian masyarakat yang sudah dilakukan, rekam jejak. Lalu berikutnya sejalan dengan roadmap kegiatan fakultas. Lalu yang berikutnya adalah skema pengabdian masyarakat eksternal. Ketentuannya hampir sama, yaitu ketua merupakan tenaga pengajar di lingkungan UPN Veteran Jakarta, memiliki anggota 1 orang dosen, dan di sini tidak diwajibkan memasukkan mahasiswa, karena nanti tergantung kebutuhan dari mitra pelaksananya, apakah perlu membutuhkan mahasiswa atau tidak, sehingga di sini tidak mensyaratkan. Lalu terdapat surat persetujuan mitra sasaran, jadi mitra sasaran nanti dimohon dilampirkan bersedia dijadikan tempat lokasi pengabdian masyarakat. Lalu berikutnya yang terpenting di sini yang membedakan antara eksternal dengan yang mandiri tadi adalah terdapat surat komitmen atau kontrak dari mitra pelaksana bahwa bersedia memberikan bantuan dana. Ini mitra pelaksananya bisa NGO atau bisa dari luar negeri, atau bisa dari kementerian lain di luar Kemendikbud, ataupun dari mitra sasaran sendiri. Misalnya mitra sasaran dari desa, ada dana desa yang ingin digunakan untuk pengabdian masyarakat, itu juga bisa dimasukkan. Lalu berikutnya menginformasikan berapa banyak dana kontribusi mitra. Kenapa di sini kita minta nominalnya? Hal ini adalah tadi mendukung indeks tadi kinerja perguruan tinggi. Kita diminta mendata berapa banyak dana yang didapatkan oleh dosen-dosen untuk melakukan pengabdian masyarakat. Poin berikutnya adalah sejalan dengan kepakaran, sama. Jadi di sini untuk mendukung rekam jejak persiapan Abdimas tahun depan. Jadi diharapkan proposal kebijakan itu sejalan dengan kepakaran. Lalu berikutnya sejalan dengan roadmap kegiatan fakultas. Tidak berbeda jauh dengan untuk penelitian. Lalu untuk target luarannya sendiri dari kami di sini hanya meminta laporan akhir. Jadi kami tidak menargetkan harus jurnal apapun karena ini sifatnya mandiri dan swadana. Di sini kami hanya meminta di akhir tahun, di sini maksimal tanggal 10 Desember 2022, Bapak Ibu dosen melaporkan hasil kegiatan yang telah dilakukan. Data-data tersebut kami gunakan untuk nanti proses persiapan akreditasi di tingkat universitas, dan apabila tingkat prodi juga memerlukan, kami punya data-datanya. Sehingga di sini nanti kami mengharapkan Bapak Ibu tetap memasukkan laporan akhir. Dan di sini ini menjadi dasar untuk skema pendanaan mandiri tahun depan. Jadi apabila Bapak Ibu semua yang mengajukan mandiri namun tidak menyerahkan laporan akhir, nanti akan kami pertimbangkan untuk pengajuan hibah mandiri tahun depan. Jadi harapannya Bapak Ibu semua menyerahkan laporan akhir kegiatan ini. Lalu berikutnya untuk tanggal pembukaannya sama dengan skema penelitian, bahwa kegiatan itu tanggal 15 sampai 29 Juni tahun 2022. Waktunya selama 2 minggu. Lalu di sini mohon izin akan menunjukkan template-nya. Di sini yang template yang sudah disiapkan. Sekarang saya tampilannya berada di Microsoft Word. Semoga sudah muncul. Nah, di sini template di sini semua menyesuaikan dari template DRPM. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi saja yang berwarna tanda merah ini, Bapak Ibu hapus semua. Ini khusus skema mandiri. Di sini diminta bidang fokus, jumlah pengusul, jumlah mahasiswa, lalu nama mitra sasaran, lalu target luaran yang diharapkan Bapak Ibu, misalnya jurnal ISSN atau jurnal Sinta atau yang lainnya silahkan dimasukkan. Di sini kita tidak meminta target terlalu tinggi, di sini kami hanya meminta nanti laporan akhir saja untuk luaran wajibnya. Lalu anggaran,
Di sini adalah anggaran totalnya, lalu nanti secara rinci ada di bawah. Bapak Ibu tinggal mengganti saja yang berwarna merah. Di sini ada contoh pengisiannya. Lalu berikutnya di sini ada ringkasan. Ini semua poin-poin yang sering ditanyakan dan wajib diisi di proposal DRPM, sehingga kami hanya mengikuti saja. Bapak Ibu tinggal mengganti saja yang berwarna merah. Ini untuk skema mandiri. Sekarang saya akan beralih ke skema eksternal. Sekarang saya tampilannya berada di Microsoft Word, skema pengabdian masyarakat eksternal. Yang membedakan adalah di poin ini. Bahwa di poin ini terdapat, kami membutuhkan informasi berapa banyak kontribusi dana dari mitra pelaksana atau mitra sasaran. Yang nanti dana ini akan kami akumulasikan setiap tahunnya untuk pengajuan indeks kinerja perguruan tinggi. Nah, di sini juga ditambahkan berbeda dengan mandiri tadi. Nanti untuk template akan kami bagikan dan ada juga yang kami masukkan ke dalam sistem. Nah, untuk secara keseluruhan semuanya di sini sama, Bapak Ibu tinggal mengganti saja yang berwarna merah. Insya Allah lebih mudah, jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung poin-poin apa saja yang disajikan, tinggal mengikuti saja yang berwarna tanda merah. Lalu berikutnya, di sini di sistem kami sudah menyiapkan, jadi Bapak Ibu nanti tinggal memilih yang berwarna merah saja di sini. Ini untuk yang skema mandiri. Ini yang pengabdian masyarakat, tinggal nanti mengajukan saja. Di sini masih dikunci, kami akan baru buka besok, tanggal 15. Untuk persyaratannya nanti bisa Bapak Ibu klik yang klik syarat. Di sini akan ada informasinya bahwa minimal di sini tenaga pengajar. Jadi Bapak Ibu yang jabatannya masih AA ataupun belum memiliki jabatan fungsional, semua bisa mengajukan. Namun apabila Bapak Ibu ada yang merasa tidak bisa, nanti segera laporkan ke kami, akan kami cek. Khawatirnya data-data Bapak Ibu belum terekap di kepegawaian. Nanti akan kami bantu periksa. Di sini. Baik, mungkin untuk pengabdian masyarakat sampai di sini, mungkin nanti akan lebih rinci bisa langsung melalui sesi diskusi. Langsung saja untuk waktu dan layar saya kembalikan ke Mas Dudu. Oke, terima kasih Mas Itu. Paparannya sudah merinci ya Bapak Ibu ya. Terkait tanya jawab sudah bisa dibuka Bapak Ibu. Saya buka 2 term ya Bapak Ibu ya. Term pertama untuk 3 penanya. Silakan mungkin bisa raise hand bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan terkait pertanyaan atau tadi ada yang kurang jelas dari yang dipaparkan oleh Mas Alif dan juga Mas Ibnu. Monggo. Tidak ada yang bertanya? Oh, Pak Handoyo. 1. Ya. Sebentar Pak, saya coba kumpulkan dulu. Bapak Ibu yang lain silakan. Tidak ada. Baik, saya langsung tujukan ke Pak Handoyo. Silakan Pak pertanyaannya dan ditujukan ke siapa? Ya, siap. Terima kasih Pak Fajar. Saya mohon dijelaskan lagi untuk Pak Alif Pak ya. Tadi Bapak agak membingungkan di ininya Pak, di penelitian eksternal poin 3 Pak ya. Tadi Bapak agak ini dituliskan penulisan proposal mengikuti panduan skema hibah internal. Tapi Bapak tadi ada sedikit menyampaikan, oh enggak seperti ini gitu. Beda. Ini maksudnya gimana Pak? Tadi saya nyatet juga agak bingung nyatetnya. Mana yang diikutin? Seolah-olah ini nggak berlaku gitu loh Pak yang saya dengar. Terus pertanyaan kedua, sebenarnya saya ingin menanyakan secara dasar aja Pak. Ini pelibatan mahasiswa ini kalau memang sebenarnya dia nggak ikut gitu ya, tapi diwajibkan ini kan seolah-olah formalitas aja gitu Pak. Apakah kalau memang nggak ada mahasiswa, memang kita dapat dari mitra gitu, tetap wajib masuk kan mahasiswa gitu. Terus fungsinya apa gitu mahasiswa di sini? Itu aja Pak yang kedua. Yang pertama yang paling penting nih pertanyaan saya. Terima kasih Pak Pak Dudu. Selamat pagi. Terima kasih Pak Handoyo. Mas Alif,
sudah bisa menyampaikan, silakan. Baik, terima kasih Pak. Jadi saya share screen lagi ya. Jadi maaf agak terpleset gitu menjelaskannya. Jadi sebetulnya ini template-nya tidak ada ya karena sesuaikan dengan mitra. Tapi kan di sini supaya Bapak Ibu dosen nggak bingung, jadi sebaiknya mengikuti panduan skema hibah internal gitu. Jadi untuk memudahkan Bapak Ibu dosen yang akan mensubmit ke SIM Litbang SIM UPN gitu maksudnya Bu, Pak. Jadi sebaiknya memang mengikuti panduan skema hibah internal. Tapi kalau misalkan mitranya itu mungkin punya template lain gitu kan, jadi kami mengakomodir juga gitu, nggak masalah. Yang penting ada disahkan oleh dekan, ditandatangani oleh pengusul, dan juga nanti mencantumkan nama mitranya dan besaran dana eksternalnya. Ini yang data yang kami butuhkan untuk yaitu untuk menilai kinerja penelitian UPN. Nah, untuk yang mahasiswa itu maksudnya yang penelitian mandiri swadana Pak atau yang eksternal Pak? Kalau eksternal itu tidak wajib melibatkan mahasiswa karena ini tergantung dari mitra yang Bapak Ibu dosen sekalian kerjasamakan gitu. Jadi terserah antara kedua belah. Oh, yang swadana. Satu tadi minimal. Ya, minimal satu. Maksudnya ini kan sekarang ini kan semua dari arahan dari Kemendikbud kan diarahkan untuk supaya penelitian itu terintegrasi atau melibatkan mahasiswa sehingga hasil penelitian Bapak Ibu sekalian bisa dijadikan bahan kuliah gitu ya, semacam seperti itu. Jadi dan itu mendukung indeks kinerja utama perguruan tinggi. Jadi sebaiknya Bapak Ibu wajib mencantumkan minimal satu mahasiswa. Karena kan sebetulnya dalam kenyataannya penelitian mandiri juga kan membutuhkan mahasiswa ya Pak ya kan untuk membantu pengambilan data dan sebagainya seperti itu. Jadi saya rasa untuk minimal satu mahasiswa ini sudah cukup lah minimal gitu ya, tidak memberatkan gitu. Mungkin ada pendapat lain Bapak, silahkan Pak. Pak Ibnu mungkin ada tambahan Pak Ibnu untuk yang Abdi Mas terkait dengan mahasiswa ya. Ya, Ibu sedikit menambahkan. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Alif bahwa kenapa kami memasukkan mahasiswa menjadi syarat untuk yang mandiri ataupun skema-skema lainnya itu karena kaitannya dengan indeks kerja utama. Jadi itu menjadi syarat sehingga untuk membantu juga nanti akreditasi di tingkat prodi dan tingkat fakultas. Sehingga kami minta nanti mahasiswa silakan dilibatkan mungkin jadi sebagai pengambil data atau membantu dalam melengkapi administrasi dan lain-lainnya bisa dipersilahkan Bapak. Mungkin itu saja itu. Baik, terima kasih Mas Alif, Mas Ibnu paparannya. Pak Handoyo ada yang kurang jelas atau sudah mencukupi Pak? Cukup Pak. Baik. Pak, duduk. Oke, terima kasih Pak. Term pertama masih dibuka. Ada yang resen dari Pak Rahmi. Bu Rahmi, Pak, mohon maaf Pak, boleh bertanya Pak? Bisa on cam atau? Mohon maaf Pak, saya lagi minta izin untuk off cam Pak. Oh, baik. Silakan Bu, ya. Ditujukan ke siapa? Silakan. Dua-duanya barangkali ya Pak ya. Baik, silakan. Begini Pak, saya itu dosen baru Pak di UPN VJ Pak, dan beberapa rekan lainnya dari dosen FISIP juga sama. Kami ingin melakukan pengabdian mandiri dengan mungkin swadana ya Pak ya, gitu. Karena kami belum paham untuk yang melakukan dengan biaya eksternal itu nanti mungkin akan belajar lebih banyak lagi gitu. Nah permasalahannya kami kan background-nya dari pengajaran dan kami ditempatkan di fakultas yang bukan pengajaran gitu Pak. Nah yang tadi kan harus mengikuti RIP fakultas ya Pak ya.
itu kita mendapatkan panduannya itu dari mana? Apakah kita langsung ke fakultas atau memang LPM punya Bu, rekodnya? ini berarti ke penelitian ya Bu maksudnya? Ya, penelitian juga sama. Terus saya satu lagi ada ke pengabdiannya. Misalnya saya ada mitra dari perguruan tinggi lain, itu di proposalnya dituliskannya seperti apa ya Pak? Tapi tidak biaya dari fakultas perguruan tinggi tersebut. Hanya saja saya mau menekankan bahwa di sana saya ada kolaborasi dengan perguruan tinggi lain. Gitu. Begitu saja saya kira Pak. Baik, saya sedikit mengulang ya Bu. Yang pertama terkait RIP ya. Iya, Ibu betul, masih belum mengetahui kira-kira kedudukan RIP itu di mana. Iya, betul, Pak. Kemudian untuk proposal lebih condong ke Abdimas ya Bu. Iya, Kak Untuk Abdimas. konteksnya kolaborasi itu seperti Betul. apa? Iya. Oke, Ya, saya coba sampaikan. Silakan Mas Alif, mungkin ada yang ingin terima kasih ya Pak. disampaikan. Tadi yang terkait RIP. RIP ya. Ya, terima kasih Bu. Jadi rencana induk penelitian fakultas itu ada di masing-masing fakultas. Jadi ya, Ibu dipersilahkan untuk menanyakan ke dekannya ya, apakah ada rencana induk penelitian fakultas. Seharusnya ada Bu di tiap-tiap fakultas itu sudah ada. Mungkin itu saja untuk dari saya. Mungkin Mas Ibnu. Mungkin menambahkan sedikit. Oh ya, silakan. Kalau misalnya di fakultas, sebetulnya adanya di fakultas Bu Rahmi, tapi kalaupun misalnya nanti kesulitan dapat di fakultas, bisa ke LPPM, nanti kita share juga. Oh, baik, atau terima nanti kasih, Bu. juga nanti akan kami upload di website LPPM, jadi bisa dicek di website LPPM juga Bu. Baik, terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Tadi yang terkait kolaborasi, Pak. Silakan Mas Ibnu. Baik, mohon izin sebentar itu saya ingin menampilkan cara bagaimana memasukkan nama dari apabila ada mitra yang berasal dari luar UPN. Saya memblok dulu, ada informasi yang tidak bisa dibagikan. Baik, berikut Ibu, ini saya menyontohkan tampilan dari sistem. Jadi nanti Bapak Ibu semua tinggal memasukkan di sini, masuk ke dalam sistem. Karena sekarang masih tutup, jadi saya tidak bisa masuk. Ini saya menampilkan skema PKB yang kemarin kemitraan bersama yang sudah ditutup sekarang. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal memasukkan nama dari mitranya ke bagian di sini, keanggotaan mitra. Di bagian keanggotaan mitra nanti bisa langsung dimasukkan di sini, baik mitra sasarannya dan mitra pelaksana. Nah, di sini contohnya beliau ini, pengusul ini melibatkan dosen dari UPN Veteran Jawa Timur. Jadi langsung dimasukkan saja lokasi, lalu tanda tangan bahwa beliau ini bersedia. Lalu untuk salinan MOU nanti ini bisa dilewatkan aja, tidak apa-apa. Salinan MOU, karena ini kemarin skema PKB, jadi diminta ada mitra MOU-nya. Tapi nanti ini bisa diabaikan saja, tidak apa-apa. Diupload dokumen apapun. Yang penting di sini dilampirkan bahwa beliau bersedia untuk terlibat pada kegiatan PKM ini, seperti itu. Nah, nanti saya akan bisa dibuka sebentar ya Mas di sistem untuk simulasi sebentar. Yang apa? Yang eksternal. Ini kami coba buka sebentar saja, tapi nanti resminya akan dibuka besok. Eksternal. Ya, eksternal. Sudah. Coba, masih belum bisa. Pengabdian pada masyarakat dan eksternal. Status.
Mohon sebentar Bapak Ibu. Silakan Pak Ibnu, Oh, sudah. sudah dibuka ya. Oke. Baik. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal klik tambah. Nah, nanti ini semua harus diisi terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya belum diisi, nanti tidak muncul. Jadi nanti silakan Bapak Ibu, yang Bapak Ibu dosen baru, silakan mengisi semua, khususnya yang bertanda bintang ini, diisi semua. Lalu nanti di sebelah kiri nanti akan ada muncul mitra, lalu keanggotaan, seperti tampilan yang tadi. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, yang sebelah kirinya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu tinggal masukkan saja di sini keanggotaan mitra. Seperti itu. Berarti masuknya ke dana eksternal ya Pak, walaupun perguruan tinggi mitra tersebut tidak mendanai. Oh, tadi tidak ada itu ya. Kalau tidak ada kontribusi dana, jadi tetap ke mandiri, Bu. Iya, jadi masing-masing kita sama-sama mandiri maksudnya, Pak. Iya, nanti diisinya ke keanggotaan mitra. Jadi ada keanggotaan mitra juga ya, Pak ya? Iya. Baik. Nah, satu lagi Pak, mohon maaf. Saya itu kan home base sudah ada SK, tapi home base-nya kan belum terdaftar, maksudnya belum pindah gitu maksudnya. Itu walaupun ada jabatan fungsional, apa masih bisa menjadi ketua atau bagaimana Pak? Baik. Mungkin Mas Fajar Ediana boleh membantu terkait sistem. Ya, izin Ibu terkait dengan ketentuan persyaratan di sistem kita buka dari yang ketua minimal itu statusnya tenaga pengajar dan maksimal itu guru besar, Bu. Untuk anggota juga hasil kesepakatannya kita buka seperti itu. Minimalnya tenaga pengajar, untuk maksimalnya guru besar. Oh, berarti tidak perlu ada jabatan fungsional ya, Pak ya? Iya, Ibu. Oh, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Ibu, mau konfirmasi, apa Ibu sudah punya akun di dalam Simlitapmas? Belum, Pak. Nah, kalau misalnya belum, silakan konfirmasi ke bagian kepegawaian. Baik, Pak. Untuk dibuatkan nanti. Baik, terima kasih Nanti banyak akan Pak atas diberikan informasinya. akun sebagai perannya adalah dosen. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Untuk informasi Bu tambahan, jadi di Litapmas ini kalau sudah terdaftar di Kepeg dia link ya langsung terintegrasi dengan kepegawaian Bu. Jadi kalau misalnya Ibu sudah terdaftar di kepegawaian, otomatis Ibu pasti bisa buka akun atau punya akun di Litapmas. Siap. Nah, siap Bu. Ada beberapa dosen memang yang nggak bisa masuk ke Litapmas karena setelah kita cek ternyata datanya bermasalah di kepegawaian. Jadi memang urutannya harus dipastikan dulu, datanya beres semua di kepegawaian, baru nanti akan secara otomatis terdata di Litapmas. Begitu. Oh baik, kalau begitu akan kita cek berarti ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, Ibu. Saya menambahkan sedikit, ambil contoh misalnya Ibu baru bergabung, kemudian nanti statusnya masih belum ada checklist misalnya di dalam SIM-nya. Nah, itu Ibu pastikan sudah ada kedudukan Ibu ya sebagai apa di sana. Misalnya tenaga pengajarkah atau yang lain sebagainya. Supaya nanti sinkron dengan Simlitapmas. Karena nanti berkaitan juga sama proses pengajuan di tiap proposal yang akan diajukan Bapak Ibu di bagian Simlitapmas. Oh, baik Pak. Kalau begitu terima kasih banyak infonya, Pak. Sama-sama Ibu. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bu Rahmi atas partisipasinya, atas pertanyaan yang sudah diberikan. Selanjutnya tadi saya lihat adalah Ibu Purnama ya dari Visio Vikes untuk pertanyaan kedua sesi pertama ini. Silakan Ibu bisa open mic. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya izin bertanya mungkin untuk Abdimas dan penelitian. Keterkaitan pertama yang mungkin MOU. Bila misalnya itu kan dana eksternal misalnya dari asosiasi, berarti MOU cukup dengan prodi saja tidak apa-apa ya? Yang pertama, yang kedua. Ibu mohon izin bisa diperjelas ditujukannya ke lead atau Abdimas mungkin? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya, lead. Dilanjutkan Bu, silakan. Ya, dua-duanya. Kita dapat misalnya dana dari asosiasi gitu ya, profesi gitu ya.
Berarti kita cukup dengan MOU Prodi ya. Pertama, apakah cukup dengan MOU Prodi saja? Kedua, tentang luaran. Apakah juga luaran, karena kita kan mandiri gitu ya, mandiri ya. Apakah luaran memang juga ditentukan dari LP2M? Itu saja, terima kasih. Oke. Mungkin Mas Ibnu dulu Oh iya. ingin menyampaikan, silakan Mas. Ya, ya. Baik. Mohon izin Bu Pur. Jadi untuk PKS-nya itu cukup dari cukup dari prodi saja sudah bisa Ibu untuk yang dilampirkan. Terutama tadi terkait komitmen dan nominalnya, kami harapkan itu nanti agar kami bisa rekap berapa total dana eksternal didapatkan oleh dosen-dosen, itu yang pertama. Lalu terkait komitmen dan nominalnya. Iya. Jadi misalnya dari organisasi itu bersedia membantu kegiatan pengabdian masyarakat dengan nominal kegiatan berapa rupiah, seperti itu, Bu. Apakah kita punya formatnya, Pak Ibnu sekalian? Itu tadi sudah saya untuk itu syarat komitmennya ya, itu dibebaskan sih, Bu. Yang penting ada tanda tangan dari kedua belah pihak. Ya, oke. Itu untuk yang pertama. Lalu yang kedua, dari kami terkait luaran itu hanya meminta laporan akhir. Jadi tidak meminta harus jurnal ISSN atau SINTA. Nanti apabila Bapak Ibu misalnya hasil pengabdian masyarakat atau penelitiannya mendapatkan SINTA atau Scopus, nanti silahkan diajukan ke insentif. Gitu. Jadi untuk skema mandiri ini kami hanya minta laporan kegiatannya saja nanti di bulan Desember. Mungkin Bu Ayu atau Mas Alif ingin menambahkan. Saya menambahkan sedikit, boleh saya di-enable sharing? Siapa? Hostnya? Sudah seperti Bu. Sudah. Oke. Bisa Bu, cek dulu. Sebentar. Ini terkait dengan luaran, Bu Purnama. Sebentar. Ya, saya hanya mau memperlihatkan ini. Jadi memang untuk eksternal kita tidak mengatur luaran ya, Bapak Ibu sekalian. Tapi saya hanya mengingatkan lagi, ini untuk kepentingan Bapak Ibu sekalian, bahwa di POPAK itu ada aturan untuk karir Bapak Ibu ya sebagai akademisi ya. Jadi misalnya ini ya, Anda asisten ahli, maka ada persyaratan khusus karya ilmiah kalau memang Bapak Ibu ingin naik jabatan atau ini ya, ini hal-hal seperti ini harus diperhatikan. Jadi meskipun dari kita tidak mengatur, tapi mohon nanti Bapak Ibu bisa merujuk ke POPAK ya, supaya nanti kasihan juga tuh, sayang kalau misalnya udah penelitian capek-capek ternyata nggak bisa digunakan untuk kenaikan jabatan gitu ya. Jadi mohon diperhatikan juga aturan di POPAK. Termasuk juga ini di sini sudah cukup detail ya, di POPAK itu mengatur cukup detail jurnal-jurnal yang terakreditasi, jurnal internasionalnya apa saja dan sebagainya. Jadi mohon bisa mengacu ke sana juga. Tapi memang dari LPPM sendiri tidak mengatur luaran, hanya itu saja. Kami menyarankan demi kebaikan Bapak Ibu sekalian, mohon melihat juga kepada aturan POPAK. Begitu aja mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ayu. Ya, yang penting Oke, jelas. terima kasih Bu Ayu tambahannya. Mas Ali, Khalid, silakan. Ya baik, jadi sebetulnya sama ya dengan Abdimas. Jadi untuk yang penting ada pernyataan kerjasama atau bahwa dosen menerima dana eksternal dari pihak itu harus dicantumkan, dan juga besaran dananya berapa. Gitu. Jadi ya itu yang kita butuhkan untuk keperluan data yang mendukung indeks kinerja utama perguruan tinggi. Nah, untuk luaran ya memang kami juga tidak mewajibkan untuk mencapai luaran tertentu, walaupun di sini di dalam persyaratan harus tetap menuliskan target luaran. Mas Ibnu, misalkan Ibu pengen target luarannya SINTA, ya udah dituliskan SINTA. Tapi yang diupload di sistem itu nanti laporan akhir saja. Tapi tentu saja sesuai dengan yang diinformasikan dengan Bu Ayu. Jadi kita sebagai dosen, kalau kita punya kewajiban untuk publikasi, nah itu yang perlu diperhatikan. Seperti itu, Bu. Oke,
Mungkin ada yang kurang jelas, silakan didiskusikan Ya. kembali, Bu. Terima Bu kasih Purnama, silakan. Ibnu dan Pak Alif, Mas Dudu. Terima kasih Bu Ayu. Ya cukup jelas supaya nanti kaitannya suka keluar cap juga. Jadinya makanya kita juga sebagai dosen kita tahu kewajiban, ya kata Bu Ayu betul sekali. Cuman kalau eksternal kita juga nggak bisa terlalu mematok. Kadang-kadang kan kayak kita ngasih untuk seperti saya penelitian sekarang ini sampai sekarang masih dalam reviewer gitu. Kalau ditargetkan begitu beban juga gitu loh, walaupun kita mandiri akhirnya seperti itu, yang kadang-kadang kita jadi dosen jadi antara maju mundur itu aja sih. Yang penting kita tahu bagaimana prosesnya itu aja. Terima kasih Bu Ayu. Ya. Mas Menambahkan sedikit Bu Purnama, nanti ada proses BKD kan ya, ada proses KJM juga yang mengikuti PO PAK itu. Jadi makanya kalaupun mandiri ya mungkin pintar-pintar kita gitu, meskipun eksternal ya, pintar-pintar kita mungkin ya mengubah itu jadi sesuatu yang bisa kita kontribusi untuk BKD atau KJM gitu mungkin. Ya, Usulan dari saya. Iya, terima kasih Bu Ayu. Baik, terima kasih Bu Ayu, Bu Purnama. Untuk selanjutnya tadi yang terakhir melakukan resen Ibu Marlina ya dari FEB. Oke, baik. Terima kasih Mas Dudu. Saya mau menanyakan tentang keanggotaan ya dari lead atau Abdimas tadi yang hanya satu dosen ya, hanya satu dosen dan mahasiswa. Nah itu aja. Jadi apakah hanya satu atau boleh lebih dari satu atau maksimal berapa? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua bukan pertanyaan, tapi mungkin menambahkan aja, mungkin tadi dari pertanyaan Pak Handoyo ya, memang untuk keterlibatan mahasiswa nanti itu akan ada pertanyaan Pak di dalam borang di akreditasi kita. Jadi keterlibatan mahasiswa itu nanti ada pertanyaannya. Jadi kalau bisa memang seharusnya melibatkan mahasiswa. Itu aja untuk pengingat aja. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Marina sudah mengingatkan. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu. Tadi mungkin ada yang perlu dijawab ya dari pertanyaan pertama dari Bu Marlina. Silakan mungkin Mas Alif. Yang untuk penelitian, Bu, mandiri swadana maksimal 4 anggota. Jadi 1 ketua, 1 sampai 2 dosen, dan minimal 1 mahasiswa, atau mahasiswanya bisa 2 gitu ya. Dosennya 1. Jadi maksimal 4, Bu, kalau untuk yang mandiri swadana. Tapi kalau untuk eksternal itu bebas, Bu. Karena kan tergantung dari mitranya. Mungkin seperti itu, Bu. Maksimal jadi 4 ya, Pak ya? Iya. Termasuk mahasiswa ya? Termasuk mahasiswa. Oke, makasih Pak. Mas Ibnu, bisa dilanjut? Ya, mohon izin menjawab. Pertanyaannya hampir sama. Tadi saya lagi mengetik chat untuk pertanyaan dari Bu Heni. Jadi untuk PKM itu minimal 1, jadi boleh lebih dari 1. Tapi untuk tingkat kewajaran dari sistem kami membatasi maksimal 4 dosen untuk anggotanya. Untuk tingkat kewajarannya seperti itu. Mungkin itu saja untuk Abdimas. Oke, cukup jelas Bu Marlina. Mas Dudu, maaf izin, Pak Ibnu kalau mahasiswa maksimal berapa Pak Ibnu kalau Abdimas? Abdimas minimal 3 Ibu. Tapi kalau bisa mengakomodir banyak kami persilahkan. Tadi terkait dukungan akreditasi, jadi tidak kita batasi. Kalau penelitian 1 ya? Penelitian berapa Mas Alif? Yang penelitian mandiri swadana itu minimal 1 mahasiswa, Bu. Dan 1 orang anggota dosen. Saya ulangi, untuk yang lead 1 anggota untuk mahasiswanya, dan juga dosen 1 ya Bu. Dan maksimal 4 anggota total. Dengan maksimal total 4 anggota. Nah, maksudnya 4 orang dalam 1 tim itu.
Yap, satu pengajuan. 4 anggota, Mas. Itu 4 anggota berarti satu ketua anggotanya ya 4 ya. Karena saya kan bentuk ini ada anggotanya 3 dosen, 1 mahasiswa. Jadi kalau gitu totalnya 5 dengan ketua ya, bukan gitu ya? Kalau 5 sebaiknya jadi kan kita mau membatasi sampai dengan 4. Mandiri. Sampai 4 termasuk ketua ya Pak Alif ya? Termasuk ketua ya. Termasuk ketua. Oke. Baik Pak, terima kasih. Oke, cukup jelas Bu Pur, Bu Marlina. Ya. Untuk kasih, sesi raise hand saya tutup ya Bapak Ibu. Di sini ada pertanyaan dari via chat. Untuk pertanyaan Bu Heni tadi sudah sekalian disampaikan oleh Mas Ibnu, sudah terjawab. Kemudian selanjutnya dari Bu Primayanti, mohon izin bertanya untuk Pak Alif terkait dengan penelitian eksternal. Tadi dijelaskan bahwa penelitian eksternal bisa mengakomodir penelitian yang sudah dilaksanakan. Apabila penelitian sudah dilaksanakan akhir tahun 2021, tetapi luaran masih dalam proses publikasi tahun ini, apakah bisa proposal dapat diterima? Mas Alif mungkin bisa langsung menjawab. Sebaiknya tidak Bu. Jadi karena kan itu sudah mau luaran ya, jadi sebaiknya nanti diajukan insentifnya aja Bu. Sudah on progress sepertinya. Sudah on progress ya, sudah mau luaran kan. Bu Prima, apakah mau menyampaikan sesuatu dari jawaban dari Mas Alif? Sudah ya, via. Oke, baik, terima kasih. Saya lanjut, terima kasih Bu Prima. Untuk Ibu Pusporini, mohon penjelasan dari Pak Alif, kalau penelitian mandiri bolehkah sendiri hanya dibantu mahasiswa? Menurut saya sudah terjawab tadi ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi, silakan Mas. Ya, tadi sudah dijelaskan ya, jadi 1 anggota dosen dan minimal 1 mahasiswa. Jadi boleh dosennya 2 atau mahasiswanya 2. Mas, jadi tetap ada 1 anggota dosen dan minimal 1 mahasiswa. Dengan jumlah orang dalam 1 pengajuan itu 4 maksimal. Ya, berarti kalau hanya sendiri nggak boleh ya Pak? Ya Bu, sebaiknya ditambah 1 lagi Bu. Nggak boleh, jadi tanpa anggota nggak boleh ya? Iya. Oke, terima kasih. Cukup jelas ya Bu? Iya, nambahkan sedikit Bu Pusporini, ini kaitannya juga kembali ke akreditasi perguruan tinggi, akreditasi prodi, maaf. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan ke produktivitas dosen dalam penelitian dan abdimas. Makanya di Mandiri kita arahkan ke sana supaya kegiatan dosen juga akan menambah nilai akreditasinya prodi masing-masing, begitu Bu. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama Bu. Oke, cukup jelas mungkin ya Bu Pusporini. Selanjutnya dari Ibu Tatiana Siregar. Izin tanya Pak, kalau penelitian misal ke rumah sakit, apakah harus pakai mitra? Kan izin ke rumah sakit jawabannya aja lama. Nah, ini bagaimana Mas Alif kira-kira solusinya? Silakan. Ini terkaitin dengan penelitian swadana atau eksternal ya. Jadi maksudnya apakah rumah sakit itu memberikan dana atau bagaimana? Sebetulnya kan kalau mitra sepertinya eksternal ya. Ya, eksternal. Bu ya. Tatiana mungkin ada yang bisa diperjelas Bu? Bisa open mic mungkin? Kalau biaya mandiri berarti nggak perlu. Kan yang penting di penelitian eksternal itu kan yang penting kan bahwa pihak eksternal itu memberikan dana ke kita. Tapi kalau misalnya tidak memberikan dana berarti mandiri Bu. Jadi tidak perlu sebetulnya. Oke, kuncinya di pendanaan itu udah ya Mas pendanaan, ya. Oke, terima kasih. Cukup jelas Bu Tatiana? Oke, thanks. Siap, terima kasih. Selanjutnya mungkin terakhir ya Bapak Ibu, jika ada yang ingin menanyakan, mungkin saya buka kembali untuk raise hand atau via chat. Ada lagi? Ibu Ritanti ya. Pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu.
dari Bu Ritanti, mohon penjelasan apakah penelitian mandiri ada penilaian reviewer. Mas Alif mungkin bisa menyampaikan, silakan. Maksudnya seleksi dalam seleksi ya? Ya ada Bu. Jadi kita di LPPM akan melihat apakah proposal itu sesuai dengan ketentuan, ya, ketentuan tapi konteks. tidak substansi ya. Tapi Mungkin tidak Monef ya? substansi. Kalau Masuknya Monef, lebih ke Monef oh mungkin. kalau Monef mungkin enggak Bu. Tidak ada Enggak. Monef untuk mandiri. Administrasi. Oh, administrasi di dalam Administrasi aja. pengajuan. Tidak ada berarti seperti itu ya Mas Alif ya? Ya hanya seleksi administrasi, jadi kita lihat ketentuannya apakah sesuai dengan yang kita minta. Tapi untuk Kalau- Monef, Ya. Saya nambahkan sedikit, coba Mas silakan Alif. Bayu. Ya. Kalau untuk substansi, Bu, ini sebetulnya kenapa kemudian kita minta sesuai dengan rencana induk penelitiannya atau roadmap penelitiannya fakultas, karena kita percaya bahwa fakultas sudah menilai kesesuaian substansinya, sehingga LPPM menyerahkan kepada fakultas yang punya bidang kajiannya untuk mereview. Nah, sehingga di LPPM hanya mereview kelengkapan administrasinya. Jadi itu saja sih sebetulnya. Kalau substansi kita percayakan kepada fakultas. Jadi selama misalnya dinilai fakultas sudah sesuai dengan roadmap atau RIP-nya fakultas, silakan kami percayakan ke dosen yang bersangkutan. Baik, Bu Ayu, terima kasih. Bu Ritanti cukup jelas ya, saya pikir. Sebenarnya sudah ditutup ya Bapak Ibu ya untuk pertanyaan, Maaf, tapi Pak. masih ada satu lagi ini. Enggak, mohon maaf Mungkin Pak, singkat saja. izin Pak, boleh saya menambahkan Ritanti? Ya, silakan Bu. Baik, terima kasih. Terkait dengan body reviewer, apakah nanti kalau kita sudah melihat hasil reviewernya, ternyata ada yang ingin kami tanyakan, sebaiknya kami menghubungi siapa? Terima kasih. Terkait dengan hasil reviewer, Pak, maksudnya. Saya pikir untuk pertanyaan itu bisa langsung ditujukan ke masing-masing kampus nanti Bapak Ibu. Kalau ada informasi secara langsung bisa untuk yang kampus lead dengan Mas Alif, kemudian untuk kampus Abdimas di Mas Ibnu. Seperti itu Bu Ritanti. Oh baik Pak, terima kasih. Cukup jelas ya Bu. Baik Pak. Oke, selanjutnya dari ini terakhir ya sebenarnya. Yap. Mbak Yosa ya. Ini ada Izin di chat. Mas Bernadine. Yes, mungkin setelah ini ya Bu. Ini via chat dulu. Siap, ada siap. Mbak Yosa, ini terkait ini simpel saja. Apakah perlu surat pernyataan mitra terkait Abdi Mas Mandiri di sekolah? Mas Ibnu, silakan. Baik, Mas Duduk. Jadi untuk Bu Yosa, di sini sekolahnya ini sebagai mitra sasaran atau pelaksana. Apabila ini menjadi mitra sasaran, tetap harus menyertakan, intinya menginformasikan bahwa sekolah ini mengizinkan untuk dilakukan kegiatan Abdimas. Jadi tetap dilampirkan. Karena di skema apapun untuk di RPM juga itu juga diminta mitra sasaran itu ada pernyataan bahwa bersedia untuk dilakukan kegiatan Abdimas di lokasi tersebut. Intinya hanya sebagai bukti izin lah bahwa kita boleh melakukan Abdimas di lokasi tersebut. Apabila menjadi mitra pelaksana, ya tetap nanti dilampirkan juga kontribusi dari sekolah itu nominalnya berapa. Itu yang membedakan eksternal dengan mandiri. Oke, itu Mas Duduk. Oke, cukup jelas saya pikir. Jika mungkin ada yang kurang jelas, silakan mungkin bisa via email juga ke kami, lppm@upnvj.ac.id. Terakhir dari Ibu Bernadine. Ya, terima kasih. Mohon izin, mohon maaf Bu Ayu, saya posisi masih di Sentul, mungkin terlambat tadi dan nggak bisa open kamera. Jadi mohon izin, tadi di akhir tadi saya mendengar bahwa untuk mandiri pun harus ada satu anggota dosen, satu anggota mahasiswa gitu ya Pak. Nah, sementara kalau nggak salah untuk LK nggak bisa jadi anggota ya Bu Ayu, Mas Dudu. Mohon pengarahan. Kalau saya terus hanya satu dan satunya anggotanya nggak boleh menjadi anggota, nanti saya nangis nih nggak bisa ngisi BKD Bu Ayu.
mohon pencerahan, mohon izin. Ibu, Terima kasih. mohon diperjelas ini untuk lead ya, Bu? Iya, untuk lead mandiri, Abdimas juga. Jadi kalau sepengetahuan saya LK nggak boleh jadi anggota. Nah, sementara kalau mandiri pun kan juga harus ada anggota, 1 dosen, 1 mahasiswa. Nah, dengan saya nggak bisa jadi anggota, jadi kan hak saya di satu penelitian ini nggak bisa utuh saya pakai untuk BKD, dan itu akan kurang ya untuk kewajiban BKD saya. Itu mungkin Mas Dudu, Bu Ayu, mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Langsung saja mungkin untuk lead, Mas Alif, silakan. Untuk LK sepertinya bisa, Bu. Jadi kita siapkan sistemnya untuk supaya bisa menerima minimal, gitu. ya di sistemnya bisa kita terima, Bu. Oh, oke, jadi boleh ya untuk mandiri Ya. saya sebagai anggota. Baik, terima kasih. Kalau gitu saya lega. Terima kasih Mas Alif, Mas sama-sama, Dudu, Bu Ayu. Kalau Bu Din mah jadi ketua dong, Bu. Duh, saya 1 ketua yang Oh. punya mandiri. Tapi kalau sekarang ketua harus nggak boleh sendiri, harus ada anggota, kan kurang, Iya. Bu, nggak utuh. Nah, saya cari belahan hati saya yang lain. Kalau masih Iya boleh tuh. anggota sama Mas Ali, wah alhamdulillah, puji Tuhan, saya nggak puyeng. Gitu Bu Ayu, Oke, matur Bu. nuwun. Oke. Sama-sama, Bu. Sudah terjawab ya, Bu? Sudah. Iya. Terima kasih Mas Alif, Mas. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ini kita masuk ke akhir acara ya Bapak Ibu ya. Kami sampaikan lagi terkait sosialisasi ini, mungkin ini akan kita berikan nanti ya dari rekaman yang mungkin bagi Bapak Ibu yang tidak ikut pada kesempatan kali ini bisa melihat di rekaman yang akan kita bagikan. Insya Allah kita akan bagikan di grup WA dari Litbangmas 1 dan Litbangmas 2. Dan mungkin juga nanti kalau ada yang diperlukan via Japri ke LPPM, silakan. Nanti bisa kita berikan juga rekaman tersebut. Dan selanjutnya mungkin penutupan dari Bu Ayu. Silakan Ibu. Oh ya, terima kasih Mas Dudu. Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadiran dan partisipasinya. Saya tadi lupa, maaf, di awal menyebutkan bahwa seperti tahun lalu, untuk tahun ini kita akan membuka 2 kali untuk mandiri dan tentu ada eksternal ya. Jadi karena harusnya memang jadwalnya April dan September seperti tahun lalu, tapi untuk tahun ini karena kita mundur, berarti nanti di tahap keduanya kita juga akan mundur mungkin sekitar Oktober. Jadi nanti kami akan infokan lebih lanjut. Terima kasih kepada para kapus juga dan Mas Dudu yang sudah memfasilitasi pertemuan hari ini. Bahan-bahan dan rekaman akan di-share, atau kalau misalnya kami kelupaan nge-share, pasti nggak lupa ada di website. Jadi bisa Bapak Ibu main ke website, atau main ke LPPM juga boleh sekalian. Di sini ada tahu goreng, goreng-gorengan, nggak sehat meskipun kapus Abdimasnya katanya dari gizi, tapi makanan di LPPM ternyata nggak bergizi. Baik, terima kasih banyak. Sekalian saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.